Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama, Riki Agus Prabowo, STB 4580, Prodi Teknik Pemasarakatan kelas B. Izin, di sini saya akan berbagi dan sedikit menjelaskan tentang ontologi ilmu dan ontologi ilmu pemasarakatan. Dan yang kedua, epistemologi ilmu dan epistemologi ilmu pemasarakatan. Dan yang terakhir yaitu aksiologi ilmu dan aksiologi ilmu pemasarakatan. Di sini saya membuat video untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh dosen Bapak Markus Masul Nusoge, SHMH. Izin untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu ontologi ilmu dan apa itu ontologi ilmu pemasarakatan. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, ontos yang berarti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Ontologi ilmu pemasarakatan membahas tentang hakikat yang ada. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret atau pasti. Ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal yang ada, sedangkan dalam hal pemakaiannya, akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Ruang kajian meliputi esensi, substansi, materi, perubahan dari sebuah objek atau fenomena alam atau fenomena sosial. Ontologi ilmu pemasarakatan berarti kita akan mengkaji tentang esensi, substansi, materi, dan perubahan dari objek formal ilmu pemasarakatan sebagai sebuah pandangan paradigma, yakni tentang orangnya atau pelanggar hukum yang bersangkutan seperti mental dan spiritual. Pelanggarnya yaitu paradigma hukum pidana, hukumnya paradigma pemidanaan, dan pelaksanaannya yaitu perlakuannya, dan pegawai dan masyarakat. Ontologi ilmu pemasarakatan dipakai sebagai sudut pandang untuk melakukan penelitian kepada pelanggar hukum, melakukan analisa pelanggaran dikaitkan dengan hukumannya yang dijatuhkan hakim dalam rangka memperlakukan dan yang bersangkutan selama menjalani pidananya, agar tujuan dari pemidanaan dan tindakan dapat tercapai atau memberi saran kepada hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman atau tindakan kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi ilmu dan epistemologi ilmu pemasarakatan. Epistemologi berasal dari kata Yunani, epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Epistemologi berasal dari cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal-usul, dan batasan pengetahuan manusia. Cakupan dalam epistemologi adalah bagaimana pengetahuan diperoleh, sumber pengetahuan, dan validitas pengetahuan. Aspek epistemologi adalah kebenaran fakta atau kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu benar dan dapat diverifikasi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Landasan bagi epistemologi ilmu adalah metode ilmiah dengan hasil kajian berupa teori, prinsip, hukum ilmu pengetahuan, dan epistemologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai mengapa dan bagaimana serta dengan saranan apakah agar dapat diperoleh tentang pengetahuan, knowledge, atau kebenaran itu sendiri. Epistemologi ilmu pemasarakatan dapat diartikan sebagai cara untuk mencari kebenaran yang benar-benar tentang objek formal itu ilmu pemasarakatan, yakni mencari hakikat tentang pelanggar hukum dalam kaitannya dengan penghidupan. Hal ini berarti cara mencari informasi tentang riwayat kehidupannya, riwayat kejahatannya, penyimpangan perilakunya, kesehatan mentalnya, dan faktor penyebab kejahatannya. Dan yang terakhir di sini
saya akan menjelaskan tentang aksiologi ilmu dan aksiologi ilmu pemasyarakatan. Aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia dengan fokus pada nilai-nilai, terutama etika. Aksiologi adalah kajian filsafat yang memanfaatkan kajian ontologi dan epistemologi untuk kepentingan dan kebaikan umat manusia. Nilai aksiologi ilmu merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi pengembangan ilmu serta penerapan dalam masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk menjelaskan, mengendalikan, meramalkan, dan memecahkan masalah yang dihadapi manusia di masa yang akan datang. Aksiologi dalam sebuah konstruksi bangunan diibaratkan sebagai penutup bangunan. Jika atap penutup itu kokoh, bernilai dan bermanfaat, maka keadaan bangunan tersebut relatif langgeng. Artinya, jika aksiologi suatu ilmu itu bernilai, maka fungsi dan peranan ilmu tersebut makin dibutuhkan oleh masyarakat. Di sini, aksiologi ilmu pemasyarakatan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aksiologi internal, aksiologi eksternal, dan aksiologi sosial. Aksiologi internal sendiri yakni melakukan penelitian dengan nilai kejujuran sehingga hasil penelitian yang diperoleh berkualitas, sehingga akurasi data yang diperoleh dapat menjelaskan, menguraikan, menganalisa, menyimpulkan, dan merekomendasikan secara valid. Dan yang kedua yaitu aksiologi eksternal, yakni dengan hasil penelitian yang benar, maka akan dapat disusun dan direncanakan serta dilaksanakan perawatan, pembimbingan, pembinaan, dan pengamanan narapidana sesuai dengan kebutuhan dan resikonya sehingga pelaksanaan pelaku dan atau pembinaan kepada pelanggar hukum dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan dari proses penegakan hukum. Dan yang terakhir yaitu aksiologi sosial, yakni ketika penerapan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atau hasil litmas, maka efektivitas tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai, sehingga perlakuan terhadap pelanggaran hukum dapat dilakukan secara tepat yang pada gilirannya mereka dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup sewajarnya sebagai warga Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.